Shalom Bapak Ibu sekalian, bagaimana kabarnya? Haleluya. Mari kita sama-sama mulai ibadah hari ini, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang dengan segala kerendahan hati kami mengucap syukur. Engkau yang selalu menyertai kami, dan kami pun percaya dalam ibadah hari ini, Engkau juga menyertai dan memberkati kami. Kami serahkan semuanya dari awal sampai akhir dalam nama Yesus. Kami mulai semuanya. Amin. Hallelujah.
Yesus. Dan kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan, kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat pujian dan penyembahan yang luar biasa yang dibawakan oleh kawan-kawan kita tim Praise and Worship. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masih beribadah secara online sampai waktu yang belum ditentukan karena kondisi dan pertimbangan yang berbagai macam. Percayalah, saya sendiri pun ingin kita segera bisa beribadah bersama-sama, bertemu ya dalam tatap muka secara langsung. Tetapi memang kondisinya masih belum memungkinkan. Karena itu izinkan saya memohon saudara tetap menjaga hubungan secara pribadi, secara khusus dengan Tuhan. Di rumah masing-masing tetap beribadah dengan sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, mari kita akan lebih dulu bersama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kasih karunia-Mu yang besar, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Kiranya Tuhan, Engkau mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau mengampuni segala kesalahan dosa baik hamba-Mu yang menyampaikan firman maupun sidang jemaat yang mendengarkan firman. Layakkan kami untuk mendengar dan menikmati sabda kebenaran firman-Mu, bahkan diubah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Oleh pertolongan-Mu, kiranya kami boleh semakin hari semakin berkenan di mata-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam musik, pujian, penyembahan, dan doa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau akan pakai mereka lebih jauh untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami mau bersama mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan mengajak saudara yang terkasih dalam Tuhan belajar tentang hidup yang digerakkan oleh visi dari Yesus. Hidup yang digerakkan oleh visi dari Yesus. Baik, visi itu adalah tujuan hidup. Visi itu adalah pandangan hidup, tujuan hidup ke depan. Tentang pencapaian-pencapaian apa yang harus dicapai oleh seseorang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus sudah memberikan sebuah visi utama. Ini adalah visi utama bagi setiap orang percaya sebelum dia naik ke surga. Kita bisa membaca visi utama itu, tujuan yang utama bagi setiap orang yang percaya itu di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Ya. Nah, kita melihat di sini, inilah visi dari Tuhan Yesus. Kalau saudara membaca dalam kitab Markus tentang visi yang sama, dan kemudian kita gabungkan dengan Injil Matius tentang visi yang diberikan oleh Yesus. Coba kita lihat aja Markus itu sedikit ya, supaya nanti saudara jelas. Nah, Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah, bila kita gabungkan, kita akan temukan visi yang diberikan oleh Yesus kepada semua orang percaya. Visi utama, saya sebut ini adalah visi utama. Karena diberikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga
perkataan yang terakhir atau misi, visi yang terakhir yang diberikan oleh Yesus bagi murid-muridnya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita gabungkan maka kita akan temukan kata beritakanlah Injil. Jadikan mereka murid Yesus yang hidupnya melakukan perintah Yesus. Sekali lagi, beritakan Injil, beritakanlah firman, beritakanlah Injil, dan jadikanlah sebanyak mungkin orang murid Tuhan Yesus, yaitu orang-orang yang hidupnya melakukan firman Tuhan, ajaran-ajaran Tuhan. Jadi bukan sekedar KTP-nya Kristen. Orang Kristen itu adalah pengikut Kristus, artinya pengikut ajaran dari Tuhan Yesus. Jadi di mata Tuhan, orang yang pantas disebut Kristen adalah orang yang percaya kepada Yesus dan mau hidup menurut ajaran Yesus. Berjuang hidup menurut ajaran Yesus, walaupun mungkin sampai akhir hidup belum sempurna. Namanya manusia masih ada kekurangan, tapi selama hidupnya mau berjuang untuk hidup menurut ajaran Yesus. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, itulah visi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan harusnya visi itu tidak pernah boleh kita lupakan. Visi-visi lain, misalnya menjadi seperti Yesus, itu beribadah dan lain sebagainya, sebenarnya adalah percabangan dari visi utama ini, cabang untuk mencapai visi utama ini, yaitu memberitakan Injil dan membuat sebanyak mungkin orang menjadi pengikut Yesus, yaitu orang-orang murid Yesus, yaitu orang-orang yang melakukan firman. Kita menjadi seperti Yesus, kita beribadah, itu adalah cabang dari visi yang tadi. Supaya dengan kita menjadi seperti Yesus, maka ketika kita memberitakan Injil pun, kita membawa orang menjadi seperti Yesus, orang itu akan lebih tertarik untuk melakukannya, karena kita lebih dulu memberikan teladan bagi orang itu. Ya. Jadi visi utamanya jelas. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak hari ini untuk saudara melihat tentang satu kehidupan yang hidupnya sangat digerakkan oleh visi ini. Dia adalah orang yang sangat stand, berdiri teguh pada visi dari Yesus ini. Dan dia hidupnya benar-benar digerakkan oleh visi dari Yesus. Saya tidak tahu saudara hari ini punya visi apa. Mungkin punya visi jadi orang kaya, ya, punya visi jadi orang sukses, punya visi, punya keluarga yang bahagia dan lain sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Tetapi saya mau saudara punya visi dari Yesus itu ditempatkan di yang utama. Saya pun belajar terus menempatkan visi itu sebagai visi yang utama dalam hidup saya. Artinya itu yang harus menjadi prioritas utama. Itu yang harus menjadi seharusnya visi hidup kita. Sekali lagi, bukan sekedar menjadikan orang ber-KTP Kristen. Kalau sekedar menjadikan orang ber-KTP Kristen itu mudah, ya, apalagi kalau saudara punya uang. Mungkin saudara tinggal cari orang-orang tidak mampu, ya, saudara iming-imingi uang. Pasti ada 1-2 orang tidak mampu itu yang demi uang rela mengikut iman saudara. Tapi sebetulnya bukan mengikut iman saudara, tujuannya uang. Dan belum tentu sungguh-sungguh, belum tentu mereka menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita, untuk kita bisa bukan hanya menjadikan orang ber-KTP Kristen, karena bukan itu tujuannya, tetapi menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi orang-orang yang melakukan firman. Karena itu sebagai gembala sidang, saya tidak terlalu berbangga kalau memiliki jemaat dalam jumlah banyak. Yang saya bangga adalah kalau saya melihat banyak orang di dalam jemaat yang hidup semakin hari semakin melakukan firman.
Kalau saya sebagai seorang suami, seorang ayah, saya tidak perlu bangga kalau saya misalnya punya anak yang membanggakan, misalnya studinya sangat luar biasa atau istri yang sangat cantik. Seharusnya yang menjadi kebanggaan dan visi terbesar kebanggaan saya dan sukacita saya kalau visi Kristus tercapai dalam keluarga saya, yaitu bagaimana ketika saya melihat istri dan anak-anak saya semakin hari hidupnya semakin sesuai dengan kebenaran firman. Bisa dipahami di sini ya Bapak Ibu Saudara. Dalam arti bukan sekedar istri anak kita rajin pelayanan. Sudah pelayanan lalu kita berpuas diri, wah kita bahagia. Oke, itu salah satunya. Tetapi hidup melakukan firman bukan hanya bicara pelayanan, tetapi juga bicara karakter kehidupan yang semakin berubah, yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itulah visi yang Tuhan tempatkan di dalam setiap hidup kita. Menjadikan sebanyak mungkin orang, memberitakan Injil sekali lagi ya, dan menjadikan sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus, yaitu orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, saya tadi janji kepada saudara kita akan lihat tentang contoh kehidupan yang digerakkan oleh visi ini. Ya, kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 sampai 23. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 22 sampai 23. Bagi orang-orang yang lemah, aku, yaitu Paulus, menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Haleluya. Ya, mendapat bagian dalamnya. Perhatikan, segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Kalau kita melihat di dalam surat 1 Korintus tadi, ya, pasal 9 tadi ya. Saudara, kalau melihat mulai ayat yang pertama, itu perikopnya saja jelas. Hak dan kewajiban Rasul. Nah, Rasul Paulus itu bagaikan orang yang membelenggu dirinya sendiri. Sekali lagi, Rasul Paulus demi Injil bagaikan orang yang membelenggu dirinya sendiri, demi supaya dia bisa memenangkan sebanyak mungkin orang. Yang pertama, dia tidak gunakan haknya. Apa hak yang dimaksud? Nanti saudara baca ya, supaya lebih jelas. Saya tidak bacakan di sini biar tidak terlalu panjang, tapi saudara baca di rumah. Saya harap saudara ada kesempatan banyak selama pandemi ini, tolong baca firman Tuhan ya. Di sana jelas sekali dalam ayat pertama sampai seterusnya. Hak apa? Dia tidak pergunakan haknya untuk dibiayai dalam dunia pelayanan. Jadi Rasul Paulus berkata, aku ini berhak ambil untuk pembiayaan untuk pelayananku, karena aku sudah memberitakan Injil kok kepada kamu. Apakah berlebih-lebihankah kalau aku minta? Enggak sebetulnya. Tetapi mengapa aku tidak mempergunakan sedikit pun hak itu untuk mendapatkan pembiayaan dari pemberitaan Injil? Bahkan dikatakan kalau kita lihat Rasul Paulus berusaha membiayai dirinya sendiri. Bukan karena Rasul Paulus tidak beriman, tetapi semata-mata karena Rasul Paulus tidak mau menjadi sandungan karena peristiwa uang ini. Supaya semua orang yang mendengar ajarannya, semua pengikutnya tahu dengan pasti bahwa Paulus memberitakan Injil dengan hati yang murni. Sehingga pasti ajaran yang disampaikan ini bukan ajaran yang sembarangan. Karena dia tidak cari untung dari pelayanan atau pemberitaan ini.
Pasti pemberitaan ini adalah pemberitaan yang luar biasa. Sehingga Paulus rela berkorban. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan pada waktu itu pengkhotbah-pengkhotbah, guru-guru agama, hampir semuanya berkhotbah, memberitakan ajaran agamanya, apapun itu. Ajaran kepercayaannya, dewa-dewa apapun itu. Ujung-ujungnya apa? Uang. Ya, ujung-ujungnya uang. Untuk mencari kekayaan, mengumpulkan pengikut, ya, mendapatkan kekayaan dari pengikut-pengikutnya, ya itulah dunia pada waktu itu. Tetapi demi menunjukkan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa ada pengajaran yang berbeda. Pengajaran ini elegan. Saya pun gak ambil untung. Itu buktinya bahwa pengajaran ini betul-betul pengajaran yang benar. Kalau tidak benar, mustahil saya mau bela-belain seperti ini. Saya tidak ambil untung sama sekali loh. Dan luar biasa. Dia tidak gunakan haknya sama sekali demi satu itu. Demi apa? Berita Injil. Karena apa? Hidupnya benar-benar digerakkan dengan api yang berkobar-kobar untuk memberitakan Injil. Membawa sebanyak mungkin orang menjadi pengikut-pengikut Kristus. Sehingga nantinya orang-orang yang mengikut Yesus, yang dimenangkan oleh pemberitaan Injilnya, itu menjadi orang yang kira-kira akan bersungguh-sungguh. Minimal kalau mau mencari untung dari pelayanan sungkan. Dan tidak ada pikiran untuk cari untung dari pelayanan. Kenapa? Karena gurunya yang pernah memenangkan dia tidak pernah cari untung dari pelayanan. Coba kalau dia lihat orang yang memenangkan dirinya itu memang jadi kaya karena pelayanan, ya pasti tentu sedikit banyak ada di pikirannya itu. Oh iya ya, enak ya jadi seperti itu ya, kaya lewat dunia pelayanan. Tetapi karena Rasul Paulus tidak mau ambil, tidak ada satu orang pun yang bisa bilang yang sama. Sehingga semakin hari semakin banyak jiwa yang dibawa untuk menjadi seperti Kristus, ya. Benar-benar hatinya tulus untuk Kristus, bukan untuk uang. Walaupun sebenarnya, sekali lagi, Rasul Paulus kalau ambil uang dalam dunia pelayanan tidak salah. Itu kata Paulus, tidak salah. Tetapi mengapa dia mau melakukan itu? Satu peristiwa, karena hatinya terlalu berkobar-kobar untuk visi yang dari Tuhan. Maka dalam hal ini, satu dengan yang lain tentu kita tidak bisa samakan. Ada pendeta yang karena kobaran visi ini begitu kuat, dia rela menjalani hidup seperti Paulus. Ada yang karena satu hal dan lain hal mungkin belum bisa menjalani. Tidak masalah, itu bukan salah. Karena memang pada dasarnya itu adalah hak mereka untuk dibiayai dalam pelayanan. Ya, tetapi Paulus ini luar biasa. Saya mau tunjukkan di sini adalah bahwa bagaimana kita harus menjadi teladan hidup seperti Paulus. Belajar melatih diri tidak mudah memang. Tetapi kita harus belajar melatih diri untuk semakin hari semakin mampu melepaskan hak kita demi pemberitaan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh Paulus yang kedua demi Injil, karena hidupnya digerakkan oleh berita Injil. Yang kedua, dia rela di antara orang Yahudi menjadi seperti orang Yahudi. Nanti saudara baca ayatnya terus. Artinya terkekang di bawah hukum Taurat. Seolah-olah dia terkekang di bawah hukum Taurat. Mungkin kalau orang Yahudi tidak makan babi, dia ikut tidak makan babi, ya. Padahal tidak apa-apa sebetulnya. Di dalam Kristus tidak ada halangan-larangan yang seperti itu lagi. Tetapi dia rela mengekang dirinya. Itulah yang saya sebut dengan membelenggu diri sendiri demi berita Injil. Mengapa dia mau lakukan itu? Sekali lagi ingat, demi berita Injil. Karena hatinya berkobar-kobar mencapai visi yang diberikan oleh Yesus dalam hidupnya. Memberitakan Injil, membawa sebanyak mungkin orang menjadi murid Yesus. Bukan mengganti KTP orang menjadi Kristen, tetapi membawa orang menjadi pengikut Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Setelah kita melihat kehidupan Rasul yang begitu luar biasa ini, mari kita berkaca sekarang pada diri kita. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup saya, istri, anak, tetangga, orang tua, saudara kita. Sudahkah visi Kristus yang diberikan oleh Kristus dalam hidup kita terwujud? Kita kerjakan lewat menjadikan mereka itu pengikut-pengikut Kristus, yaitu orang-orang yang hidupnya melakukan firman Kristus. Yang mana salah satu caranya adalah hidup kita sendiri harus juga menghidupi firman Tuhan. Karena jangan sampai mereka berkata kepada kita, gajah di blangkoni, iso khotbah, raiso nglakoni. Memang ada perkataan yang tidak salah dan itu benar sekali. Perbuatan berbicara lebih keras daripada sekedar perkataan. Dan untuk itu mungkin kita harus melepaskan hak kita, merelakan hak-hak kita. Mungkin hak untuk dihargai, hak untuk disanjung, hak untuk dipuji-puji mungkin, hak untuk diperlakukan secara baik mungkin. Kita mungkin harus kehilangan hak itu. Kita harus relakan hak itu. Atau mungkin kita harus membelenggu diri sendiri. Di tengah-tengah orang Yahudi, Rasul Paulus seperti orang Yahudi. Di tengah bukan Yahudi, dia seperti orang bukan Yahudi. Artinya apa? Kita berusaha walaupun sebenarnya hal itu tidak dilarang oleh firman. Tetapi demi orang-orang di sekitar kita, kita mengekang diri kita supaya kita tidak menjadi sandungan bagi mereka. Mungkin itu membuat kita harus kehilangan kehilangan keinginan kita untuk bergaya. Mungkin itu membuat kita harus kehilangan keinginan kita untuk gaul, kelihatan tampil gaul, tampil keren, dan lain sebagainya. Atau mungkin kita kehilangan kesempatan bahkan untuk memakan sesuatu yang boleh kita makan sebenarnya, meminum sesuatu yang tidak salah untuk kita minum. Atau mungkin bahkan harus menjaga cara berbicara kita. Walaupun mungkin tidak salah cara bicara kita secara umum, menurut kita biasa saja, menurut teman kita biasa saja, di tengah keluarga kita, bicara-bicara kita biasa saja. Tetapi karena lingkungan kita mungkin lebih halus gaya bicaranya, kita harus terpaksa mengekang diri, mengikuti keadaan yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun itu yang saudara kerjakan, mari kita kerjakan supaya visi Kristus, visi Yesus terwujud dalam hidup kita. Memberitakan Injil dan membawa sebanyak mungkin orang percaya Yesus. Membawa sebanyak mungkin orang menjadi pengikut Yesus, melakukan firman. Bagaimana dengan istri suami saudara? Bagaimana dengan anak-anak saudara? Apakah saudara masih susah mengajak mereka untuk beribadah? Ataukah karena mereka melihat saudara tengah malam berdoa, pagi berdoa, hidup saudara baik, cara bicara saudara, gaya hidup saudara baik, hidup saudara mencerminkan Kristus, maka anak saudara dengan sendirinya ingin mengikut Kristus? Ataukah jangan-jangan anak saudara berkata, alah papa mama juga gak begitu, saudara hanya bisanya ngomel, tapi tidak memberitahu, memberi nasihat pada anak, tapi saudara sendiri gak melakukan, anak itu gak akan pedulikan, suami istri saudara gak akan pedulikan. Jadi mari kita belajar, termasuk saya, apalagi saya, beban tanggung jawab di pundak saya ini kadang-kadang berat sekali Tuhan. Bukan hanya anak dan istri yang harus saya bawa, sidang jemaat. Yaitu kalau melihat sidang jemaat tidak hidup melakukan firman, sekalipun KTP-nya masih Kristen, itu sedih banget. Saudara, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, saudara pun adalah orang pilihan Tuhan. Saudara punya visi
yang diberikan oleh Yesus. Jangan pernah lupakan visi ini. Saudara pun harus bekerja untuk visi ini. Itulah visi, tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan bagi saudara-saudara. Jangan pernah lupakan ini sampai akhir hidup. Tapi haruslah itu berkobar-kobar di dalam jiwa saudara dan saya. Dan kita lakukan. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan terus bergerak bagi Tuhan. Bukan hidup bagi diri kita sendiri saja. Karena hidup kita sudah dibeli dan harganya lunas dibayar. Hidup kita bukannya milik kita lagi, tetapi milik Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang luar biasa di mana kami boleh belajar firman. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami terus dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sekalipun kami tidak bisa bertemu bertatap muka, belum bisa Tuhan karena kondisi yang ada. Tetapi kiranya Roh Kudus akan mengalirkan kuasa dan pertolongan dalam hidup kami semuanya. Sehingga kebenaran firman ini boleh kami semuanya tangkap. Kami semuanya boleh menjadi orang-orang yang bergerak melakukan visi dari Tuhan. Yang hatinya berkobar-kobar untuk melakukan visi yang dari Tuhan. Jangan biarkan kami bagaikan orang yang hidup tanpa arah tujuan yang jelas. Atau hidup dengan visi kami sendiri. Tapi biarlah kami memiliki visi yang lebih besar lagi. Yaitu visi yang telah ditetapkan Tuhan Sang Pencipta langit bumi bagi kami. Karena kami tahu itulah visi yang tidak mungkin akan membawa kami kepada kehancuran. Tetapi akan membawa kami kepada kehidupan kekal, kemuliaan demi kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu buat hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.